RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur-dulur, bulan Ramadan di Cebukuan Cek Rodia. Nak belanja, nitip kaos sama ponaan. Bulan puasa banyak ibadah semoga berkah. Tinggal kegawean negatif perbanyak kebaikan. Peh meloi anten-anten nunggu buko di Pro 4 bersama Ustadz kita. Delapan 8,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Yalah sahabat budaya, tepat di pukul 5 lewat 2 seperti biasa program Ramadan kita bakal ada anten-anten nunggu buko, di mana kita bakal ngahadir ke ustadz-ustadz hebat dari Kota Palembang untuk sharing bersama kita di sini dan juga memberikan tausiah singkatnya seputar Ramadan serta ilmu keislaman ya. Dan juga untuk sahabat budaya kaget yang pengen interaktif atau pengen tanya dengan ustadz kita, boleh langsung di 0711351 656. Di studio Pro 4 kita sudah datang ke Ustadz kita, yakni Ustadz Rahmat Irwani, SHI MPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Billy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Cek, kalau Ustadz Dewi apa kabar Tad? Alhamdulillah sehat selalu. Walafiat. Insya Allah puasa tadi ya. Amin. Dengar lagi juga buko. Oke. Jadi Ustadz untuk anten-anten buko hari ini judul kita kita tentang zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar. Oke, jadi silakan Tad, kita buka dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Pro 4 FM, kembali kita bersama di sore hari ini akan mengambil tema tentang zikir dan istighfar. Sebenarnya istighfar juga adalah zikir, tapi dalam hal ini memang kita pecah dua untuk jadi judul karena memang ada kalanya zikir itu di masyarakat kita mengatakan kalau kita mengucapkan yang subhanallah, alhamdulillah, ya, la ilaha illallah akbar, yang seperti itu adalah zikir. Sementara istighfar itu tersendiri. Nah, bergeraknya judul kita ini adalah dari Al-Quran, dari surah Ar-Ra'du, ini ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir adalah hati menjadi tenang. Jadi kita berzikir itu sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Benar. Jadi zikir yang kita adakan, zikir yang kita lantunkan, zikir yang kita dawamkan itu untuk diri kita sendiri karena Allah itu sudah maha hebat, maha kuasa. Kita yang butuh untuk pertolongan, kita yang butuh untuk memperbanyak ibadah, kita yang butuh untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya juga salat itu adalah zikir. Zikir juga dalam salat. surat Al-Baqarah ini ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, jadi zikir itu adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat yang kita lakukan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
seluruh bacaan diantaranya selain doa, ketika kita sholat itu juga adalah berzikir. Benar. Awali kita takbir kan, Allahu Akbar, zikir. Nah, mana itu? Cek pilih. Oh, kita laju gitu loh. Apa kita langsung terima telepon atau Ustadz masih ada penjelasannya? Biar nanti Langsung kita interaktif ya sama pendengar ya. Halo, selamat sore. Antan-antan nunggu buko. Halo. Selamat sore. Antan-antan nunggu buko perempat. Halo, Mang Cek Bicek dengan siapa di mana? Mang Unus di Gandus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Unus di Gandus. Mang Unus. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya menanya Ustaz, aku 8 tahun tak sakit saya. Aku dah ada banyak tegak supaya duduk tu lah Ustaz. Sakit. Sakit. 8 tahun ni duduk tu. Jadi dia Ustaz ada rukun untuk tegak lah, boleh tegak. Tak boleh duduk, tegak dulu baru duduk. Itu kan. Jadi aku tanya soal itu lah, dikit saya tanya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Unus di Gandus. Baik, terima kasih Cik Unus atas pertanyaannya. Memang kemarin kita pernah bahas itulah Mbak Fili. Ini Cik Fili. Jadi kita mengatakan apabila orang itu dalam keadaan sehat, kuat, disunnahkan dia ngambil rukun sholat yang pertama, yakni dalam keadaan berdiri. Nah, tegak dulu. Tapi hukum Islam apabila kaki kita lah sakit 4 tahun kata Cik Yunus tadi, kita lah ngapar istilahnya itu kan, tidak pacak berdiri. Pun kalau berdiri harus dibantu dengan alat atau dibantu dengan orang lain, maka diperbolehkanlah kita untuk melaksanakan sholatnya dengan duduk. Nah, karena memang keadaan kita sudah agak sehat, bila memungkinkan, kalau dengar suara yang tadi kan agak mantap juga masih suara Cik Yunus itu kan. Nah, bila dalam keadaan kaki yang sakit tapi badan yang lain tidak, disunnahkan untuk tetap menghadap kiblat. Itu. Jadi ketika kita boleh duduk, tapi kita menghadap ke kiblat. Mana Ustadz kalau rumah kami ini sempit, tidak baca diputar lagi dan sebagainya, sudah semampunya. Jadi hukum Islam itu tidak memberatkan. Nah, untuk duduk juga kemarin sudah kita bahas, itu diperbolehkan sebenarnya kalau nak bersila misalnya kaki itu. Bisa bersila. Tapi menurut Imam Syafi'i, salatnya itu dalam posisi seperti kita tasyahud, iftiros ya. Tasyahud. Ya, cak kita nak duduk antara dua sujud. Nah, itu iya. Jadi diajak oleh Imam Syafi'i duduk satu. Tapi katakan boleh kalau misalnya bersilo. Jadi kalau ada pertanyaan jemaah, kakinya mana pula kalau kami ini duduk ini, nah seperti itu diperbolehkan. Lain kalau kaki pucuk meja, yang lain lagi cerita. Nah, terus yang penting usahakan kita itu menghadap kiblat. Yang terpenting lagi menutup aurat. Yang terpenting lagi itu diawali dengan berwudu, bersuci dan niatnya pasti. Niatnya, iya. Jadi kalau kaki kita sakit, Cik Yunus, itu diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk, dan duduk juga semampu kita model duduknya. Kalau masih kuat kakinya masih dalam posisi seperti kita sholat. Maksudnya kalau tahiyat awal seperti itulah diduduki. Tahiyat akhir kakinya dimasukkan. Nah, itu kan. Dan diberdirikan sekiranya masih mampu. Sekiranya kita dalam keadaan sakit, Islam tidak memberatkan. Bahkan jangankan duduk, itulah bagus. Itu nomor 2. Kalau tidak baca berdiri, duduk. Yang ketiga kita baca berbaring. Nah, kepernya tuh berbaring lagi boleh, apalagi kita duduk. Yakinlah dengan Mang Cik Yunus, semuanya itu insya Allah diterima oleh Allah SWT. Oke. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya oleh Cik Yunus yang ada di Gandus ya. Dan mudah-mudahan kita doakan juga mudah-mudahan Cik Yunus juga cepat pulih, cepat diangkat penyakitnya, biar bisa beribadah lebih sempurna lagi. Oke, baik. Kita terima lagi, boleh? Terima lagi. Halo, antan nunggu buko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bi? Ci? Dari Cik Ita. Cik Ita Sungai Lai. Silakan, Cik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Minta dulu.
kan pernah tuh dirambik Cik Ita boleh dibesarkan dikit suaranya? itu sholat. Mm-mm. Sholat zuhur nih kalau kata. Di waktu yang habis hampir nak masuk asar. Kita lanjut lagi. Setelah selesai dan mas. Aku sholat sudah tidak selesai. Kami Oke, Cik Ita sayang nian. Apa namanya suaranya tidak peluk jelas. Kan tadi Mang Cik pilih sudah omong ke suaranya lebih jelas lagi. Tapi tadi itu kalau Mang Cik boleh tangkap beliau ini nanya sholatnya sah apa tidak. Itu yang terakhir. Yang terakhir. Entah Jadi, itu apa kendalanya. Pecahnya tentang masalah melaksanakan sholat sudah di akhir-akhir waktu. Pecahnya itu tadi pertanyaan. Nah, waktu zuhur tapi nak masuk waktu asar. Ya, lah mepet. Apa sah tidak. Nah, barangkali seperti itu ya. Mudah-mudahan. Karena kita tidak mendengar dengan jelas. Nah, apabila misalkan kita melaksanakan waktu sholat sudah di ujung waktu, nah ini terjadi ikhtilaf sebenarnya. Tapi yang jelas, aqimis sholata ala apa namanya? Aqimis sholata ala waktiha. Jadi dirikanlah sholat itu di waktunya. Nah, waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan. Zuhur itu waktunya sudah ada. Asar waktunya sudah ada. Maghrib, isya, subuh sudah ada. Jadi dengan waktu yang ada tadi kita diberikan keluasan sebenarnya untuk melaksanakan ibadah. Betul. Kalaulah sudah masuk waktunya di waktu sholat berikutnya, ini ada ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengatakan masih bisa kita melaksanakan sholat zuhur misalkan. Asalkan pada saat kita sholat tadi itu dapat satu rakaat menjelang azan sholat asar. Jadi itu pun pada saat darurat istilah itu kan mungkin kita di hujan atau bisa melaksanakan di perjalanan kira hal-hal yang kira-kira darurat lah ya, sensitif. Jadi kita bisa melaksanakan sholat tadi. Nah itu sekurang-kurangnya dapat satu rakaat. Satu rakaat tuh mazan. Nah, itu sudah dianggap sudah bisa melaksanakan sholat zuhur tadi. Walaupun ada cara lain, misalnya dengan keadaan darurat kita bisa langsung berniat saya sholat zuhur tadi, takut misalnya waktu asar masuk, kita berniat ya Allah aku berniat untuk menggabungkan sholat zuhurku ini di waktu asar kage. Itu namanya dijama. Dijama. Nah, yang pertanyaannya apabila kita nih lalai, santai, lah masuk asar, tiba-tiba azan baik. Yo, itu dikatakanlah masuklah kepada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang yang salat. Bahaya nih. Celakalah orang yang salat, yaitu orang yang salatnya itu lalai. Nah, ini kadang-kadang diartikan lalai adalah mengartikannya ketika sholat itu pikiran kemana-mana, atau yang tadi dia waktunya diundur-undur, disantai-santai hingga masuk waktu yang berikutnya. Namun walaupun demikian, insya Allah ibadah yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lagian juga kalau misalkan sholat juga ada waktu yang mepet untuk sholat berikutnya juga udah khusyuk juga bawaannya ya. Betul. Kejar-kejaran aja itu. Kejar-kejaran. Di antaranya juga hati kita. Kapan kita tadi belum sholat tuh rasa ada yang kurang, rasa ada yang brutal, yang ngeganjel, tidak tenang, betul. Apalagi maghrib isya itu kan misalnya belum, nak tidur lah misalnya kita lah berniat malam ini aku nak sholatnya kayak malam belah atau kayak menjelang subuh lah, masih nak nyenyak juga tuh tidur tuh. Tidak baca kompromi mantau ya. Memang Allah itu sudah menjadikan hati kita itu adalah condongnya kepada kebaikan. Betul sekali. Kita sholat tadi. Baik, mungkin kita lanjut dulu. Caknya ada telepon tapi stop kan? Iya boleh. Jadi langsung zikir tadi. 1656 ya. Nah, tentang zikir tadi ya, Cak Billy ya. Jadi zikir ini adalah sesuatu itu yang pernah suatu ketika ada Arab Badui. Wong Arab Badui pedalaman ya. Ngari kepada Rasul. Dia berkata begini ya Rasulullah, enjuk ke aku nih suatu amalan yang ringan bayar. Yang ringan kan. Cuman amalan itu pacak aku masuk aku ke dalam surga. Ujinya gitu kan.
Nah sudah aku kaunjuk amalan itu, aku tidak nak minta lagi amalan lagi. Nah ini kan bagus sebenarnya. Mantap. Wong Arba dua ini dia to the point kapan ngomong, to the point kapan bercerita, dan kita melok lemak karena dia ngomong cepat ceplos tadi kan. Kalau sahabat lain kadang-kadang sungkan nak nanya dengan Nabi ya, tak lemak dengan Nabi ya, Betul, tak kelemahan. tidak kelemahan. Tapi kalau wong Arba dua ini dia to the point bertanya. Langsung. Ya Rasul, aku nak aku nak minta amal. Kapan kau tunjuk amalan ini? Tak lagi aku nak minta lagi amalan lain, dan amalan ini pacak mau aku surga. Yang ringan bae. Nah, kurang apa lagi? Jadi kata Rasul, kau baca bae subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kalau hafal galau gitu kan. Cuma gitu kadang-kadang lupa dengan fadilahnya, keutamaannya kan. Jadi akhirnya pergilah orang berduit tadi dari Rasul. Kata Rasulullah, kaget dia balik lagi. Dia balik lagi kata Rasul. Nah, ketika tak lama dari itu udah balik nombor berdua tadi menghadap kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku tadi nak minta untuk aku, pengen aku masuk surga yang ringan-ringan be. Coba aku artikan dulunya. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Untuk Allah, kalau katanya empat-empatnya. Ini cerdas bang ini. Walaupun dia ceplas-ceplas tapi cerdas. Empat-empatnya tak katik katanya untuk aku. Padahal aku pengen masuk surga. Katanya, kata Rasulullah, benar, keempat-empatnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semua, dan itu zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi, ketika kau berzikir tadi, besitkan keinginanmu. Dan selama kau berzikir tadi, maka pada saat itu insya Allah Allah akan mengabulkan apa yang kau kehendaki. Benar, itulah jalannya ya. Itulah jalan. Jadi kecil, dikit, seperti itu, maka Allah akan mengabulkan semua hajat dan keinginan kita. Baik, Cik Billy. Terusnya zikir barangkali kita lanjutkan kalau ada waktu di akhir. Kita ingin membahas yang berikutnya tentang istighfar. Istighfar ini kan sama-sama kita tahu bacanya astagfirullahaladzim atau astagfirullah baik. Kalau Rasulullah itu kalau misalnya selesai sholat, dia baca istighfar astagfirullah baik. Astagfirullah 3 kali. Jadi kalau kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah 3 kali baik. Itu hukumnya kan? Kita sunnah. Oh sunnah. Jadi kita ngikutin cara Rasul selesai sholat apa yang dibaca oleh Nabi. Gitu. Jadi kita baca astagfirullah. Dan ini membuktikan bahwa bahwasanya kita ini mudah. Rasul itu mempermudah suatu amalan. Bayangkan kalau Rasul mengatakan astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum, panjang, dan bagi yang tidak hafal lagi kata-kata aku tidak baca nyalankan sunnah siko itu. Benar. Panjangnya itu kan. Jadi Rasul itu memang Allah sudah berikan sifat sidik, amanat tabligh tadi. Jadi menyampaikan singkat, padat tapi bisa dimengerti. Begitu. Itu artinya tabligh. Nah, terus pernah Rasul itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, istighfar yang mana yang bagus itu? Jadi kata Rasul, boleh seperti yang kubaca atau ada hayyul qayyumnya. Maka kita lengkapkan misalnya kita istighfar astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, seperti itu. Nah, ada lagi satu istighfar yang menjadi apa namanya itu umaknya istighfar. Acuhan. Jadi dedengkotnya istighfar. Sayyidul istighfar. Jadi istighfar tertinggi, bacaan istighfar tertinggi itu ada. Dan kita dalam siaran atau majelis kita pada sore hari ini menyarankan kepada seluruh pemirsa yang mendengar Pro 4 FM pada saat ini hendaknya kita menghafal Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini fadilahnya apabila kita baca selesai sholat, maka Allah akan menjaga dan mengampuni kita segala kesalahan kita. Bahkan kalau kita wafat di waktu pagi subuh, itu Allah akan ampunkan dosa kita sampai dengan waktu maghrib. Masya Allah. Dari maghrib kalau kita baca, Allah ampunkan dosa kita sampai dengan subuh lagi. Jadi dari waktu ke waktu itu diampunkan Allah kalau kita menghafalnya. Jadi Sayyidul Istighfar ini demikian besar fadilahnya. Yang kita baca adalah Allahumma anta rabbi. Jangan tak hafal ini barangkali orang cek. Jadi kayak itu uang itu silakan untuk
kan sekarang ini di YouTube ada. Jadi di perjalanan itu dengar terus di perjalanan paling berapa kali itulah hafal gitu kan. Jadi baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Memang agak panjang. Jarang didengar, tapi padilahnya, pahalanya besar yang kita dapat kan kita pengen dimasukkan surga. Benar. Nah, jadi selama kita membaca itu selesai sholat, maka insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya sampai dengan waktu petang. Siapa yang baca waktu petang diampunkan sampai dengan waktu subuh pagi. Baca pagi diampunkan petang lagi, terus itu. Jadi jangan yang tidak dihafalkan saja. Siap. PR ya. Benar itu. Jadi dalam kajian kita kali ini, ajakan takwa kita kali ini adalah mengajak pemirsa untuk menghafal. Alhamdulillah bagi yang sudah hafal. Nah, selanjutnya ada hal-hal lagi yang zikir kita yang berhubungan dengan istighfar juga. Istighfar ini dalam surah Nuh. Surah Nuh ini ayat surah ke-71 ayat 10 sampai dengan 11 12. Itu dikatakan hendaklah kamu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Nah, apa yang kita dapatkan dari istighfar tadi? Maka Allah itu akan menurunkan hujan apabila tempat kita tuh kekeringan, terus Allah juga akan memperbanyak harta kita. Wa yumditkum bi amwal. Ternyata istighfar itu bukan cuma dapat ampunan. Quran yang ngomong. Memperbanyak istighfar, maka orang-orang itu akan dicukupkan kebutuhannya, akan dibanyakkan rezeki, akan dibanyakkan hartanya. Itu luar biasa. Kita merasa selama ini dengan sholat duha misalnya itulah bagus pasti kan, bukan kita atau misalnya banyak berdoa atau banyak memberikan sodako, itu bagus semua yang kita jawab tadi, ada semuanya bagus. Tapi ada satu lagi amalan yang banyak dilupakan dan itu terdapat dalam Al-Quran, yakni memperbanyak istighfar itu akan dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, harta kita. Dan bagi yang mohon maaf ini tidak ada keturunan, Quran ini nyop. Apabila berikan keturunan dan juga orang yang mempunyai kebun agar supaya kebunnya itu banyak menghasilkan, maka perbanyak juga istighfar. Luar biasa, istighfar itu sederhana. Makanya Rasul itu dia sekurang-kurangnya 70 kali beristighfar dalam sehari, bahkan katakan sampai dengan 100 kali. Jadi jangan kita tidak beristighfar dalam sehari itu. Jangan anggap remeh. Jadi enggak usah nak ini Cek pilih, enggak usah nak astagfirullahalazim Allah. Itu contoh dengan istighfar ketika Rasul selesai sholat. Kita baca banyak cepet. Misalnya kita lagi sibuk kan, kita baca astagfirullah. Sebentar bela 100 itu. Kan itu baik. Hanya sebentar seperti itu. Iyalah. Oke, panjang-panjang lebar sudah Pak Ustadz juga jelaskan tentang istighfar. Untuk zikirnya belum Pak ya? Iya. Oke. Kita spare waktu dulu. Tapi untuk yang bergabung masih ada waktu ya. Boleh di 3566 untuk ngecek becek tadi sudah ada sempat yang terhubung tadi, tapi sayangnya langsung mati karena ada penjelasan kita tadi. Iya, kita tadi masih di tengah-tengah. Baik, tentang masalah zikir boleh. Ada zikir yang mudah untuk nyebutkannya. Sudah itu berat amalannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatani, kata hadis Rasulullah SAW, kalimatani diriwayatkan oleh Bukhari, kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Jadi ada dua kalimat zikir yang mudah nyebutkannya, berat timbangan pahalanya, dicintai oleh Allah. Kita kadang-kadang hal-hal yang sepele-sepele seperti ini barangkali perlu kita ungkap terus. Apa itu? Ya ini membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kan kadang-kadang kalau meloi wong lagi tahlilan, bagi yang bertahlilan, maaf,
Itu gak baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau wa bihamdihi gitu kan. Atau 2 kali kadang terakhir baru hil azimnya. Tapi kalau dalam hadis ini dikatakan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, yang seperti ini kalimat mudah nyebutkannya tapi dia apa namanya berat timbangannya Berat di sisi timbangan Allah Subhanahu pahalanya. wa taala. Jadi jangan ditinggalkan pulau. Iya. Ada banyak tadi judul amalan kita sore ini yang cek pilih. Jadi Benar. membaca istighfar, membaca ayatul kursi, membaca sayyidul istighfar. Membaca sayyidul istighfar dan juga kita membaca apa namanya yang barusan kita bicarakan tadi, memperbanyak membaca ayatul kursi juga, membaca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan memperbanyak zikir itu kembali kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri dan juga zikir yang kita laksanakan memang zikir-zikir yang maksurat, artinya yang memang berdasarkan kepada athar bekas-bekas yang dibaca oleh Rasul SAW, bukan zikir mantra. Lain pula ceritanya. Jampi-jampian itu. Nah, jampian sudah sholat ada bacaan diajarkan oleh yai dulu kan. Asalkan itu baik, bagus, bersifat zikir, ingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu insyaallah baik-baik. Betul. Iya, Sobat Bedayo, caknya masih ada. Masih ada. Spare waktu lagi, masih nak kita tunggu ke di 351656 kalau masih ada yang nak bergabung. Kalau cak itu, Ustaz, boleh penjelasan dikit lagi? Iya. Kita tambah lagi. Tambah lagi zikir. tambah lagi. Jadi pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini ditugaskan Nabi nyago harto zakat. Jadi kata Rasul, tunggu kau Abu Hurairah di sini. Jangan ada yang pacak ngembek-ngembeknya, jangan ada yang pacak nganggunya harta zakat itu. Ditunggulah oleh Abu Hurairah. Datanglah sekelebat bayangan hitam. Pada saat itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ditangkapnya, kau maling tolonglah lepaskan aku banyak tanggungan, anak, istri dan sebagainya. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Ditanya oleh Nabi besoknya, Abu Hurairah, bagaimana dengan tamu-tamumu semalam? Oh, itu hebatnya Nabi kita tuh. Yeah. Bukan ditanya, aduh apa semalam tuh, bukan. Mak mana dengan tamu kau semalam? Itulah hebat Nabi kan. Nah, jawab memang nih ya Rasul, ada tamu aku semalam. Tapi dia ni cak nak ngembek, cuman ku lepas ke? Dia ngatakan, aduh anak, istrinya dan sebagainya butuh dengan makanan tadi. Ku lepas ke? Cuman tak dembeknya. Kata Rasul, malam ini dia datang lagi. Nah, hebat Nabi gitu. Jadi kalau misalnya kita disuruh nunggu mak itu dewean, malam ini datang lagi lah, cetok gitu jago kan. Serem juga nampaknya. Nah itu ini bahaya, jago orang tu bawa senjata atau mana kan. Benar. Dijago lah sama Abu Hurairah. Datang nian katanya. Dangkapnya lagi. Nah, kamu kalau mak ini modelnya waduh ke dengan Nabi, kata Abu Hurairah. Oh jangan, tolonglah jangan, aku tidak lagi nian kalau mak itu. Akhirnya sudah ya, kapan sekali lagi waduh ke dengan Rasul, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ini orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan hidupnya di zaman Nabi. Jadi kata Rasul, mak mana Abu Hurairah besoknya kan? Oh, dengan tamu kau. Aduh nian Rasul, datang nian lagi. Cuman ku lepas ke. Tapi dia janji sekali ini katanya kapan aku dakap tak apa-apa, datap kelak kena hadap ke Rasulullah, hadap kelak Nabi. Kata Rasul malam ini datang lagi dia. Nah, akhirnya datang nian malam ketiga. Nah, ketika malam ketiga, dia ngatakan begini saja ajinya. Kalau kau nak menghadapkan aku kepada Nabi, aku kaget nginjuk kau amalan. Kapan kau kunjuk amalan ini, galak tak kau melepaskan aku. Nah, pada saat itu kan sahabat-sahabat itu kan orang yang gemar dengan ilmu. Jadi terdengar itu kan, ya sudah itu. Kalau mak itu kasihkan aku amalan. Nah, maukah kau berikan amalan katanya yang apabila kau baca menjelang tidur, kau tidak akan diganggu oleh jin, iblis dan juga seluruh kawanannya. Mau katanya. Ngapa itu? Baca ayat kursi. Ayat kursi. Nak tidur baca ayat kursi. Baca kan lo kira ayat kursi tadi kan. Lalu besoknya kata Rasulullah, apa yang dilakukan oleh tamumu wahai Abu Hurairah? Dia datang lagi Rasul, tapi dia nunjuk amalan. Oleh dia nunjuk amalan itu lepas ke pulau. Apa itu? Dia ngajari tentang ayat kursi apabila dibaca diganggu oleh setan. Nah kata Rasul, kau tahu dah Abu Hurairah siapa yang datang dengan kau 3 malam ini? Itulah setan.
Oh. Jadi Jin yang datang tuh. insecure ya bahasa main hari. Iyo. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku udah tahu, barangkali cuman Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena sudah dari situ hilang wong itu juga kan. Itulah adalah setan. Jadi seolah-olah setan ngajari kepada Abu Hurairah mak manu agar dia tidak diganggu oleh setan. Hebat kan itu kan? Iya. Kata Rasulullah, sesungguhnya dia itu adalah pembohong. Tetapi yang disampaikannya itu betul. Nah, Iya. jadi setan ngajar itu, kita tidak mungkin galak-galak nak berkawan dengan setan. Benar. Karena dia adalah pendusta. Tapi kata Rasul yang disampaikan itu betul. Karena itu ayat Quran. Artinya, kita ini pada suatu ketika kadang-kadang dalam masyarakat, ini tarikan kesimpulan saya waktu itu mengatakan, kita bolehlah tidak percaya dengan wong. Tapi ada saatnya bisa jadi orang itu berkata betul. Tak mungkin lah kita ngatur-ngatur ke kau ya. Kapan kau berbohong dengan aku? Seumur hidup aku tak lagi percaya dengan kau. Bagaimana kita akan berkata demikian? Sedangkan Rasul saja, sesuatu yang disampaikan oleh setan, ya kan? Dan itu betul masih diterima juga. Masih dipercayanya. Jadi bagaimana kalau yang diomongkan untuk kita kadang-kadang ngomong ke wong. Kau ya kapan berbohong dengan aku tak percaya lagi seumur hidup. Bayangkan kalau yang diomong untuk kita. Dan yang kita omongkan tadi adalah benar sebenarnya pada saat itu. Tolonglah kau percayalah dengan aku kali ini gitu kan. Ini betul yang ku sampaikan. Aku tak percaya dengan kau. Bayangkan kan. Jadi artinya kita pun tidak bisa memponis orang untuk berkata orang itu adalah seorang pendusta seumur hidupnya. Karena bisa jadi orang itu adalah orang yang baik. Ada kalanya yang disampaikan adalah betul dan kita mesti mempercayainya. Dan kita juga memberi kesempatan kepada dia tadi untuk bahwasanya dia juga adalah manusia yang ada saatnya untuk baik, betul. Ada saatnya juga dia dalam keadaan khilaf, Berbuat salah. Oke, Masya Allah, tabarakallah, panjang nian ya bahasan kita pada hari ini tentang zikir dan juga istighfar dan juga banyak nian canyo ilmu dan juga amalan yang kita peroleh pada hari ini dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat Irwani SHI MPD selaku narasumber kita pada hari ini di Antan-Antan Nunggu Buko. Ustadz, tidak terasa juga ya, kayaknya sudah setengah jam kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan juga waktunya kita pamit undur diri, caknya dari ruang dengar sahabat budaya di mana berado. Dan juga untuk sobat budaya tetap dengeri terus RRI Pro 4 Palembang untuk Anten-Anten Nunggu Buko setiap harinya selama bulan suci Ramadan dari jam 5 sampai jam 5.30. Kalau cak itu kami berdua nak pamit undur diri tadi ya. Selesai sudah bersamaan kita pada hari ini untuk Anten-Anten Nunggu Buko 29 Maret 2024-nya. Kalau cak itu kalau Mang Cek Pilih dan Ustadz Rahmat Irwani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.